Oke, Celadon Surabaya hunian vertikal yang premium dengan lokasi strategis di Jalan HR Muhammad yang merupakan pusat sentral bisnis distrik Surabaya Barat dan dekat dengan berbagai destinasi favorit serta dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang lengkap dan premium sehingga dapat dijadikan sebagai tujuan untuk memenuhi gaya hidup milenial. Yes. Yes. Oke. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Vikim selaku marketing manager dari Celadon Surabaya. Betul. Apa kabar Pak Vikim? Luar biasa. Luar biasa banget. Iya. Oke, hari ini Pak Vikim infonya mau ngenalin ya Celadon Surabaya ya. Celadon itu benernya apa sih Pak? Gini, sebelum saya masuk ke Celadon, saya akan sedikit menjelaskan mengenai Maknawan. Jadi kita ada super blok di Surabaya Barat, itu namanya Maknawan. Maknawan itu terdiri dari beberapa tower di situ, dengan mixed use development. Di Maknawan itu yang mengcombine antara work, life, and play di situ. Di situ ada tower pertama kita juga, yang untuk low zone-nya itu office, high zone-nya itu service apartment. Terus ada Tower Avalon. Tower Avalon itu Tower Soho di sana, itu nanti menyediakan unit-unit loft atau mezanin. Dan yang terakhir kita punya Tower Celadon. Celadon itu nama tower untuk hunian vertikal kita. Jadi Celadon nama towernya nama tower. Untuk proyeknya sendiri, proyek Maknawan. Maknawan secara keseluruhan terintegrated dengan Maknawan semua. Siap. Oke. Mungkin nggak perlu basa-basi, mungkin boleh nih langsung dijelasin aja Maknawan itu gimana Pak? Baik Pak Antoni. Oke. Bisa saya jelaskan nih langsung ke Maknawan aja. Kita start dari ini yang tadi saya sempat sampaikan mengenai super blok kita. Baik, bisa next dulu. Nah, ini secara tataan untuk area lokasi di daerah Maknawan tersendiri di sini. Ini ada dekat dengan interchange tol, sangat lokasinya sangat premium dan sangat strategis. Hanya 3 menit ya kalau kita mau masuk gerbang tol satelit di situ. Gerbang tol satelit. Oh, jadi yang lokasinya persis di exitnya gerbang tol satelit. Betul. Setelah gerbang tol satelit mau ke arah HR Muhammad, itu pas di pojokan itu proyek kita di situ. Hanya cukup 3 menit. Terus kita ada lokasinya di Jalan HR Muhammad. Tepat di 0 Jalan HR Muhammadnya. Betul sekali. Premium sekali nih lokasinya. Iya, nomor 3, 5, dan 7. Di situ, dan kita punya luasan area di situ 1,4 hektar. 1,4 hektar. Betul sekali. Luas banget ya untuk kawasan super blok Pak ya. Yes, betul Pak Antoni. Dan next. Nah ini untuk ada Maknawan, kita ada Tower Avalon, ada Colette ini lifestyle retail kita. Lifestyle retail. Iya, atau kita bisa sebut dengan lifestyle mall-nya. Oh, ada mall-nya nanti ya? Lifestyle mall-nya menarik, di situ. Dan D itu Celadon. Next. Nah, ini secara lokasinya, dan di sisi selatan kita ini memang persis di tolnya satelit juga. Wow. Jadi simpang siur lalu lintasnya. Yes. Trafficnya bagus banget. Bagus banget, dan di area banget juga ya. HR Muhammad itu yang sekarang ada underpass-nya juga di situ, sangat trafficnya sangat tinggi dan sangat bagus sekali di situ. Wow. Nah, saya masuk untuk di Maknawan di tower pertama, kita ada tower 1 untuk lozunnya dari lantai 1 sampai 19 Pak Antoni, itu untuk office. Untuk office? Iya. 1 sampai 19 untuk office. Untuk 21 sampai ke atas, itu untuk service apartment. Nah, office-nya konsepnya seperti ini, jadi bisa untuk work hard, play hard-nya di sana. Nanti, ini masih belum launching, dan bisa saya infokan, untuk topping off-nya kita bentar lagi akan topping off di bulan November di tanggal 21. Bulan November 2022 ini ya? 2022, tanggal 21 tanggal November. 21 November 2022. Betul. Next. Nah, seperti ini. Nah, untuk Haisun-nya sendiri, kita service apartment. Service apartment itu semacam kayak hotel, jadi bisa untuk harian, untuk mingguan. Nah, konsepnya seperti ini.
Nah, kamarnya seperti gini. Dan kita lihat okupansi hotel untuk penginapan di Surabaya Barat cukup tinggi. Cukup tinggi. Nah, ini kita salah satu jawaban juga untuk penggemar penghuni-penghuni hotel juga di sini. Nah, Colette ini adalah nama dari lifestyle retail kita, lifestyle mall kita. Nah, mall ini terletak ada di sisi di lantai 1 dan 2 di bawah semua tower tersebut. Jadi connecting untuk semua tower ya? Connecting banget. Oke. Nah, hanya 2 lantai, cuma luas. Lantai yang pertama itu kita penuhi dengan gourmet marketnya, jadi ada restorannya, ada kafenya. Dan untuk lantai keduanya ada sport studio, lebih ke lifestyle, ada marketplace-nya, ada retail, ada beauty-nya juga di sana. Jadi lengkap banget fasilitas di sana ya Pak ya. Jadi tinggal turun dan connecting untuk semua towernya ya. Betul. Kembali lagi yaitu kita mix use development ya, untuk combine, untuk work, play di sana. Menarik sekali nih Pak. Kondisinya seperti ini. Nah, ini desain sudah actual, sudah persis nanti akan seperti ini. Salah satu konsep yang fresh ya. Ini untuk lobbynya nanti di sana. Untuk lobby mallnya ya. Seperti ini. Berarti lobby apartemen juga jadi satu nanti ya? Enggak, beda sendiri. Beda lagi Pak. Beda. Jadi untuk mallnya sendiri, apartemen Celadonnya sendiri. Sudah ada terpisah sendiri-sendiri ya? Betul. Untuk office towernya juga sendiri nanti. Saya nggak sabar nunggu bulan November nih Pak. Siap. Oke. Nah, di tengah-tengah mall kita ada atrium juga seperti ini konsepnya. Jadi bisa tempat untuk hangout, untuk kerja, untuk bertemu dengan customer, klien, tamu dan lain-lainnya di sini. Konsepnya komunal berarti Pak betul, ya? Betul. Dan semua dipenuhi dengan outdoor dan indoor. Outdoor maupun indoor ada semua ya. Untuk jadi orang nggak perlu jauh-jauh cari tempat buat nongkrong, buat kerja, di sini ada semua. Kita mengikuti karena pasca pandemi ya, dibutuhkan outdoor ya sekarang. Oke, wow. Nah, kita ada sisi-sisi sportnya. Ini salah satu sport esensial kita yang di sini. Next ada beberapa, kita ada studio-studio sport di sana, ada pilates, ada bisa untuk cycling dan lain-lainnya, ada studio-studionya. Jadi untuk fasilitas hunian pun di sini disediakan semua ya. Betul. Gak cuma sekedar mall aja Pak. Betul. Ini di luar fasilitas apartemen Celadon ya. Ini jadi khusus ini di mall. Fasilitas khusus mallnya. Umum. Baru mallnya nih Pak. Iya, baru mall. Nah, ini salah satu konsep yang elegan. Ini semacam kayak food court, tapi food court yang di packaging lebih mewah seperti itu. Food court, seperti di hotel-hotel bintang 5 untuk food courtnya. Ada indoor, ada outdoornya juga. Ini fasilitas masih di mallnya Pak? Di mall. Kita masih bicara di mall dulu. Ya, oke, next. Nah, ini juga salah satu konsep untuk retailnya, untuk fashion, aksesoris, dan lainnya. Nah, konsep retail ini nanti akan dipenuhi dengan multi brand, terutama brand-brand yang tidak ada di Surabaya. Nah, untuk F&B sendiri saya juga infokan yang hadir di sini itu tidak ada yang di Surabaya. Tidak ada yang di Surabaya. Betul, jadi sesuatu yang fresh. Benar-benar baru semua. Betul, baru. Mungkin konsepnya kebanyakan baru, dari Jakarta seperti itu ya. Berarti konsep baru, retailnya baru, tenannya pun baru semua. Betul sekali. Karena menurut saya ini merupakan salah satu solusi atau jawaban ya untuk warga Surabaya di sini. Mungkin sudah boring dengan konsep-konsep atau tenan-tenan yang ada sebelumnya. Ini satu yang fresh. Jadi banget. dibawa langsung fresh dari Jakarta, anget-anget masuk ke Celadon, ke Maknawanya. Ya. Yang bikin beda di sini sembari sambil kita nunggu proses untuk opening retail kita ini nanti di tahun depan 2023 di bulan Maret dan bulan April. Untuk tenan-tenannya kita mayoritas sudah ada semua. Wah, berarti jadi udah ready ya, nggak kosong berarti. Betul, jadi nggak bangun dulu baru cari tenan, enggak. Tenan sudah ready semua. Sudah ada. Berarti nanti kick off langsung full mallnya. Betul. Wow.
Kasih bocoran deh, salah satu yang akan hadir coffee shopnya, kafenya, The Coffee Academy. Waduh, Kopi Hong Kong, kopi di Singapura, yang di Jakarta nggak yang ada lagi, di Surabaya itu, lagi booming. Iya, siap. Okay. Jadi buat yang di Surabaya, tunggu aja mallnya kapan. Yes. Okay. Siap. Menarik sekali, Pak. Ini retail konsepnya, multi brand di dalamnya, brand-brand yang baru yang tidak ada di Surabaya. Oke. Nah, terus sekarang saya akan masuk ke Tower Avalon. Avalon ini tower Soho kita. Setelah nanti office tower jadi, baru kita develop untuk ini. Sekarang pembangunannya, progresnya sudah di lantai 8 struktur, lantai 5 marketing. Jadi ini untuk unit love, tapi masih belum di launching. Oh, belum ya? Bisa dilihat konsepnya seperti ini. Nah, wow, industrial banget. Oke, next. Wah, konsepnya lain daripada yang beda. Betul, Pak, ya? Beda. Nah, beda daripada yang lain. Kondisi di dalam unitnya, untuk unit mezanin love-nya seperti gini, di 1,5 lantai. Oke. Nah, ini yang terpenting nih, Pak Antoni. Sekarang kita masuk ke Celadon Surabaya. Yang tadi dimention di awal-awal, Pak ya. Betul. Ya. Untuk hunian vertikal kita, Celadon ini adalah salah satu hunian yang luxury, cukup premium banget dan prestisius banget untuk Celadon. Yuk kita lihat di Celadon. Nah, ini kondisi lobby tower Celadon, untuk apartemen Celadon. Seperti ini konsepnya, yang dinakodai seorang desainer yang sangat terkenal dari Genius Loki, Pak Alex Bayu. Wow. Nah, ini sisi timurnya di lobby, nanti ada tempat-tempat meja, sofa, duduk ini kayak di lounge hotel bintang 5 nanti ya. Jadi lobbynya udah setara lobby hotel. Betul, sangat berfungsi dan untuk kualitasnya sudah jelas di sini. Wah, menarik sekali nih. Jadi nggak sabar, Pak. Kapan ini? Nah, Oke, ini sedikit saya telling story aja untuk fasilitas-fasilitas yang ada di Celadon. Oke, Pak. Ya, ini tower Celadon kita. Saya telling story-nya kalau Pak Antoni ini tinggal atau punya hunian atau tinggal di Celadon, start dari bangun pagi jam 8 pagi, Pak Antoni bisa olahraga dengan berenang dulu di infinity pool kita yang panjangnya 30 meter. 30 meter. Wow. Cukup ya. Cukup. Dan hadapnya view-nya bagus ke arah tol, ke arah selatan. View city juga dapat di situ. Wow. Nah, di ujung di infinity pool ini ada gymnya. Jadi boleh kita bilang juga semacam kayak sky gym karena kita ada di ketinggian lantai 8. Lantai 8. Iya. Wah, jadi langsung memandang pemandangan kota. Betul. Ya. Habis renang, terus nge-gym, terus berikutnya jam 10 kita mau ngapain ini ya. Nah, sebelum ke sana saya sedikit menjelaskan nih. Ini satu lantai di struktur lantai 8 kita ini dengan luasan sekian itu dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas. Jadi fasilitas itu tumpah ruah jadi satu area. Di lantai 8 semua. Di lantai 8 struktur ya. Wow. Lantai 5 untuk marketing. Fasilitasnya itu dari A sampai K. Yang A ada fitness court, yang B ada sky pool, yang C ada game lounge-nya, ada spa, yoga, barbecue terrace, sampai yang K itu social terrace. Nanti satu-satu kita akan lihat. Wah, jadi ada 11 fasilitas dalam satu lantai. Dalam satu lantai. Wah. Jadi ini nggak nanggung-nanggung memberikan fasilitasnya. Turun lantai fasilitas, udah bingung mau ngapain. Betul sekali. Ya. Nah, ini juga salah satunya, kita punya jacuzzi, kita punya yoga, bisa yoga di sini. Nah, jadi lanjut tadi jam 9 habis nge-gym, jam 10-nya yoga. Wah, oke, lanjut lagi. Jam 12 ini kita punya social terrace, bisa kumpul-kumpul di sini, nyantai di sini. Untuk di area terbukanya ya. Konsepnya sangat keren, desainnya juga sangat keren. Semua by Alex Bayu juga. Semua desain premium dari Alex Bayu ya. Genius Loki. Menarik sekali. Nah, kita juga punya barbecue terasnya seperti ini. Nah, oke, nah nggak ketinggalan juga untuk playground, untuk anak-anak, tempat bermain anak-anak, kita ada indoor dan outdoor. Indoor maupun outdoor ya? Betul. Wow. Jadi sore-sore anak-anak bisa bermain di situ. Wah, ini bawa anak ke sana happy ini pasti Pak ya? Betul sekali Pak Antoni. Iya. Oke.
Nah, untuk yang lagi pingin nyantai juga, kita ada games lounge-nya, ada tempat biliar, tempat santai di situ juga. Dan next ini saya juga paling suka ini, kita punya social corner. Wah, ini Jadi baru ini Pak, social corner. Jadi kalau penghuni di situ tuh pingin bertemu dengan tamu, rekanannya, keluarganya, bisa duduk-duduk nongkrong ngobrol di sini, dan di sini ada library-nya juga. Wah, kalau apartemen-apartemen biasanya ada tamu nongkrongnya di lobi, Pak ya. Nah, ini bisa di sini nih di lantai 8. Oke, untuk sore-sore. Dan nggak ketinggalan kita punya function hall, itu ada 2, itu Sunset Hall sama Twilight Hall. Wow. Jadi ini nanti bisa dibuat event untuk acara dan lain-lainnya. Bisa dimanfaatkan juga. Betul sekali. Mau bisa acara ulang tahun, Sweet 17, boleh nih dipakai nih. Harusnya boleh. Oke, siap nih Pak. Oke, terus. Nah, ini floor plan Pak Antoni yang di sisi keliling warna-warni ini adalah unit-unit kita. Unit. Pak Antoni akan bertanya, kenapa yang di tengah-tengah putih ini disilang yang kotak ini? Iya, kenapa Pak? Yang putih yang kita silang ini tower Celadon. Jadi di tengah-tengah tower Celadon sendiri kita punya open atrium open terbuka void ya. Wow. Atrium void terbuka dari bawah lantai 8 struktur sampai ke atas lantai 39. Tembus semua sampai atas. Tembus semua. Wow, jadi berarti gak usah khawatir sama sirkulasi udara di sana ya. Di situ kita namakan single loaded corridor. Wah, jadi keluar dari unit apartemen Celadon tidak ketemu pintu tetangga. Jadi tetangganya hanya ada di sekeliling ini aja. Jadi secara pencahayaan dapat, secara sirkulasi udara dapat. Dan kalau saya sering bilang, inilah salah satunya konsep di mana orang bisa tinggal di apartemen tapi bisa merasakan esensi hujan beneran. Karena kalau hujan beneran masuk ke dalam sini di atrium void ini, tidak ke koridor ya, tapi ke atrium void ini. Jadi kalau lagi hujan Pak Antoni, keluar dari pintu kamar, di depan ini koridor, itu sudah ada hujannya, dan di bawah itu ada taman-tamannya. Jadi nggak perlu air terjun buatan, udah beneran Pak ya? Hujan beneran. Asik ini. Oke. Wow. Oh ya, sorry. Jadi kita punya beberapa tipe, ada tipe A sampai K untuk unit kita. Dari tipe yang terkecil, tipe K, kita punya yang tipe 1BR, 1 bedroom, itu dengan ukuran 33,90 meter square. Wow. Yang terbesar kita punya 177. Ukuran terkecilnya sudah 33 ya? 33. Wow. Terkecil loh. Terus kita punya masterpiece yang private lift tipe C dan D. D ini yang 175,8 meter tipe square. C dan D. Kita kalau punya. Lokasinya yang di ujung ini berarti Pak ya? Betul sekali. Ada private lift-nya langsung. Betul sekali. Ada di ujung private lift. Oke. Mewah banget ini pasti. Ya. Silakan terus. Nah, untuk floor plan ini di lantai 19, kita di lantai 19, 20, 21 itu ada area terbuka hijau namanya refugee. Nah, jadi sisi yang timurnya ada area hijau, di sisi sini juga ada area hijau terbukanya. Jadi unit yang ada di lantai 3 lantai tersebut limited. Yang di 3 lantai 19 sampai 20, 21. Ya, sangat-sangat terbatas karena unitnya nggak banyak dan banyak peminatnya di situ Pak Antoni. Betul, jadi buka rasa sudah punya taman pribadi. Yes, betul sekali. Wah, udah ada void-nya, adem, sirkulasinya bagus, ada tamannya juga. Iya. Wih, bikin ngiler ini. Keren banget ya. Keren banget. Oke, next. Terus, ya ini display suite kita. Ini yang untuk 3 bedroom kita. Terus, nah ini desain untuk show unit. Show unit kita ini sudah jadi dan desainnya persis 100% seperti yang ada di desain. Wow. Jadi ini bukan hanya cuma desain. Jadi bukan sekedar renderan aja lah. Iya, realnya pun sudah ada, bisa dilihat. Nanti bisa ditampilkan ya untuk show unit kita. Oke, terus saja nih Pak Antoni, ini show unit kita. Baik Genius Loki juga Pak Alex Bayu. Semua desainnya interior eksterior dari Pak Alex Bayu semua. Interiornya ya. Wow. Interiornya ya khususnya Pak ya. Betul. Ini yang private lift
display shoot kita. Nah ini desain untuk yang private lift yang sekarang ini keren banget. Wow, ini keren banget sih. Untuk kamarnya ini corner, jadi view 180 derajat itu dapat semua. Wah. Jadi kita kaca, ya, dan view-nya sangat bagus di situ. Jadi kalau orang tertarik juga beserta interiornya juga nih Pak? Bisa. Wow. Bisa dengan interiornya. Jadi langsung interiornya langsung dari desainer Dennis Logi. Betul, langsung. Bisa kita kenalkan nanti. Ya, terus tadi itu spesifikasinya apa aja, fasadnya untuk kacanya, untuk liftnya ada 4, ada 1 untuk private lift, ada lift service juga, ada sistem security-nya, flooring-nya, untuk dindingnya, untuk ceiling-nya kita sangat tinggi juga. Ada bedroomnya, electricity. Nah untuk listriknya sendiri ini untuk 1 BR sampai 2 BR dengan listrik daya 2.200, 3 BR 4.400, 3+1, 3+1-nya 5.500. Wow. Cukup ya. Tadi saya kalau nggak salah dengar liftnya ada 4 lift ya? Yes. Jadi nggak mungkin rebutan ini? Nggak mungkin rebutan, karena 1 tower untuk Celadon sendiri nggak banyak, cuma 509 unit saja. Dan 1 lantai cuma ada sekitar 10 unit aja ya? Untuk standarnya sekitar 8-19 unit. Wow. Kecuali yang di lantai refugee cuma 9 unit. Nah, cuma 9 unit apalagi kan? Betul sekali. Jadi sudah nggak mungkin rebutan ini. Karena kita premium ya, luxury, unitnya gede-gede banget. Iya, paling kecil aja 33 lebih tadi sudah Pak. Betul Pak Antoni. Oke, next. Sebelumnya sorry. Nah, ini kabar baiknya Pak Antoni. Jadi kalau untuk para penggemar Celadon, pingin memiliki hunian di Celadon, waktu setelah unitnya yang akan didapat seperti ini. Pastinya kita langsung akan memberikan adanya AC, water heater, pintunya, ada kitchen setnya, termasuk kompor-kompornya sudah komplit semua, ada wardrobe-nya juga. Itu ya. Keren. Dan untuk tipe yang 3+1 malah floor-nya itu dapatnya marble seperti itu. Iya. Bukan granit, bukan keramik ya? Bukan. Kalau yang lainnya tipe Mas dapat homogeneous style. Yang 3+1 itu berarti dia private lift juga? Private lift, ya. Private lift, lantainya marble. Ya. Wah, premium banget Pak. Betul, oke. Di tim kita, tim development. Nah ini yang paling penting ini, ya Pak Antoni. Orang selalu pengen tahu developernya siapa. Iya. Developer kita ini PT Trisakti Mamu Persada itu member dari PT induknya Greenwood Sejahtera Tbk di Jakarta. Berarti pusatnya dari Jakarta. Greenwood sendiri udah punya pengalaman untuk mendevelop apartemen-apartemen, terutama di high rise. Ya, ada TCC Batavia, ada Senayan City, ada Peak, Emporium. Wah, berarti bukan. Mungkin kalau buat orang Surabaya masih relatif baru Pak ya. Cuman di Jakarta sudah membangun banyak banget berarti ya. Betul sekali untuk PT Greenwood Sejahtera. Nah, untuk arsitek sendiri kita pakai DP Arsitek Internasional. DP Arsitek ini kalau nggak salah yang dari Singapura tuh Pak ya? Yes, nah di sini sudah sangat jelas negara mana aja. Nah kita bilang internasional hampir semua. Banyak yang memakai jasanya DP Arsitek ini. Wah, sudah sejak tahun 1967. Iya, untuk di Jakarta sendiri ini ya ada Senayan City, Central Park. Wah, Dubai Mall juga ada. Dubai Mall juga. Mall terbesar di dunia didesain oleh DP Arsitek dan itu juga yang mendesain Tower Magnawan dan Celadon juga ya. Yes, betul. Berarti salah satu nggak main-main ini. Ya. Yang support untuk di Project Magnawan ini adalah orang tim-tim yang luar biasa, yang profesional banget. Jadi bukan kaleng-kaleng Pak ya? That's it. Oke. Nah ini untuk kontraktornya sudah jelas yang namanya kontraktor Total Bangun Persada. Kita udah pasti tahu akan hasilnya, akan pengalamannya, kualitasnya, value-nya juga. Iya, kalau orang bilang sih Total Bangun Persada ini mbahnya kontraktor di Indonesia ya. Yes. Jadi pasti bagus lah ini hasilnya seperti apa. Betul sekali. Nah ini untuk lokal arsitek disupport oleh Anggara. Nah
Di sini ada tim konsultan Blueprint Destination, ini yang mendevelop semuanya untuk di Project Manawan. Wow. Blueprint Destination sendiri dinakodai CEO kita, yaitu Pak Ferry Setiadi, yang sudah 25 tahun ya pengalaman di dalam untuk mendevelop semua ini. Pengalamannya juga sudah pernah di Senayan City, Central Park Pullman, bahkan di Sofitel Bali, Indigo Bali, dan lain-lainnya. Oh, jadi sangat timnya ini benar-benar tim yang gagah banget ya kalau kita bilang. Betul. Mulai dari arsiteknya, mulai dari kontraktornya, bahkan tim konsultannya pun bukan konsultan yang bisa dibilang sebelah mata lah gitu Pak ya. Betul sekali. Keren banget ini. Nah, ini untuk interior desainnya yang tadi sering saya sebut, yaitu dengan Genius Loki, Pak Alex Bayu, yang sudah sangat berpengalaman, dan dia punya desain yang sangat brilian, ide-ide yang luar biasa, ide-ide hasil karya ini yang mewah dan shocking banget menurut saya. Wah, sudah nggak bisa diragukan lagi sih ini. Betul. Nah, untuk Open Air Studio dari Bangkok ini sendiri yang mendesain untuk lifestyle retail kita tadi. Yang ada di mall tadi Pak ya, 2 lantai tersebut berarti oleh Open Air Studio ini. Betul sekali. Nah, ini supporting dari konsultan untuk structure, ME-nya, lighting-nya, quantity surveyor-nya, landscape-nya kita juga pakai lawang hijau, landscape. Nah, saya rasa cukup. Nah, sekedar informasi juga untuk Celadon, unit sudah ready. Sudah ready Pak Antoni. Wow. Jadi kita sudah mulai handover di tanggal 8 bulan 8 tahun 2022 kemarin untuk pembeli-pembeli yang sebelumnya sudah beli tempat kita sudah handover secara partial. Wow. Dan bisa dihuni dan bisa ditempati itu nanti di bulan Januari tahun 2023. Udah nggak lama lagi kan? Jadi beli sekarang Januari udah bisa ditempatin. Betul. Wow. Nah, ini kabar baik juga nih untuk pembeli yang baru beli. Mungkin kita cuma butuh waktu 2 bulan, 3 bulan untuk menyiapkan unit tersebut untuk ready supaya bisa serah terima. Dan kalau uang masuknya sudah masuk 30% Pak Antoni, kita akan memberikan satu fasilitas pinjem pakai. Wah. Nah, enak kan ya, sambil nyicil, jadi nggak beli gambar, bisa sambil menempati. Jadi nggak usah nunggu sampai lunas dulu baru tempatin. Nah, betul sekali. Itu salah satu kelebihan. Keunggulan juga ya. Betul. Jadi nggak cuma sekedar beli gambar, tapi sudah bisa langsung ditempati. Betul sekali. Menarik banget nih Pak. Ya. Jadi Celadon sendiri berarti sekarang sudah jadi ya Pak? Sudah jadi. Jadi nggak perlu tunggu-tungguan, apalagi duit masuk 30% udah bisa pinjam pakai. Betul. Unit ready. Yeah. Siap, itu menarik banget sih kalau misalnya kita ngomong konsep apartemen kebanyakan sekarang kan masih inden semua ya. Betul. Masih tunggu setahun 2 tahun baru serah terima, ini nggak usah tunggu-tungguan. Betul. Langsung ready. Iya. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomong nih dari sekian banyak yang tadi sempat Pak Fikim jelasin, itu mungkin boleh disimpulkan nih. Kira-kira kalau misalnya kita ngomong keunggulan dari Celadon sendiri kalau dibandingin sama apartemen-apartemen lain tuh apa sih? Iya, jadi salah satu keunggulan yang menurut saya ini sangat signifikan sekali, project ini yang kita punya Atrium Void ini di project dimanapun tidak ada. Untuk di Indonesia ya. Jadi pertama dan satu-satunya ya. Terutama di Surabaya belum ada, karena di situ kita punya single loaded corridor, yaitu Atrium Void yang dari atas sampai ke bawah itu keren banget. Jadi bisa ngerasain angin, sirkulasi udara, cahayanya juga dapat. Bahkan kalau hujan bisa nikmati hujan. Gak usah pakai nunggu adanya terjun buatan, hujannya udah asli ya, real. Betul sekali. Itu keren banget sih. Kita bicara lagi terkait fasilitas tadi di dalam Celadon sendiri. Celadon sendiri dengan fasilitas seperti itu bagusnya, harganya start berapa sih Pak? Nah, khusus untuk harga, kita punya special promotion ya. Special promotion? Ya, untuk di bulan ini. Di bulan Oktober 2022. Iya, kita punya special promotion diskon 20% Pak Antoni. Special diskon 20%? Ya. All payment? Yes.
Wow. Jadi kebayang untuk tipe terkecil kita 1BR 33,9 meter square itu under 1 miliar. Under 1 miliar. Jadi dengan uang di bawah 1 miliar, investor maupun pembeli bisa merasakan fasilitas semewah itu ya. Dengan lokasi yang strategis ya di HR Muhammad. Iya, dari luar kota kemanapun akses dekat. Mau ke fasilitas umum, ke rumah sakit nasional, internasional juga dekat. Dekat banget. Sekolah nasional dan internasional juga dekat. Mau ke course golf juga dekat. Mau ke pusat perbelanjaan juga dekat. Serba dekat ya. Apalagi dengan akses pintu tol. Ini kalau misalnya mau keluar kota, ke tempat manapun, mau ke airport juga dekat. Paling hanya standar 30 menit sudah bisa. Premium banget berarti lokasinya ya. Kita mau kemana aja sudah serba dekat. Apalagi fasilitasnya lengkap dan dilengkapi dengan mall tadi juga ya. Yang tenan-tenannya sudah pasti nggak bisa temuin di belahan Surabaya manapun. Iya, betul. Wah, menarik sekali ini Pak. Nah, kalau dengan fasilitas serame itu tadi Pak, kira-kira IPL-nya berapa sih service charge-nya? Ini juga salah satu keunggulan untuk IPL kita. Catat baik-baik Pak Tony. Oke, hanya 18.000 per meter. Per meter. Service charge. 18.000 per meter. Service charge. Oke. Sinking fund-nya hanya 2.000. Wah. Jadi total 20.000. 20 per meter dan dapat fasilitas semewah itu. Iya, luxury. Tempat hunian yang premium. Dengan fasilitas gitu banyak di lantai 8. Belum PPN ya. Oke, siap. Jadi bisa dicatat ya para... Tadi apa namanya untuk penggemar Celadon? Penggemar Celadon ya, betul ya? Penggemar Celadon. Itu kalau IPL sama Sinking Fund semurah itu ya, total hanya 20.000. 20.000 di luar PPN. Yes. Wah, itu murah banget sih dengan murah banget ya. Betul, murah setuju banget. Ya. Setuju. dengan konsep hunian luxury loh. Luxury banget. Ya. Wah, jadi nggak ada apa ya? Nggak perlu ada keraguan lah. Akses kemanapun dekat, fasilitas dekat, ada mallnya juga, bahkan ada office tower. Jadi kalau misalnya mau punya usaha pun nggak usah jauh-jauh, satu kawasan ya. Betul, satu kawasan. Ada Soho-nya, office tower, apartemen jadi satu kawasan. Ini udah benar-benar nggak usah kemana-mana sih, one stop living banget di sini konsepnya Pak ya. Dan Pak Antoni pasti setuju dengan saya untuk nilai investasi properti ini salah satu faktor yang sangat vital dan penting, yaitu dari lokasi. Betul. Ya, lokasi ini menentukan nilai investasi tersebut, apakah signifikan atau tidak di situ. Betul. Wah, ini nggak boleh kelewatan sih. Oke. Terus kalau misalnya kita ngomong-ngomong nih Pak, dengan segala kemudahan yang ada di sini, kira-kira pembayarannya mudah nggak nih Pak? Didukung sama bank mana aja nih? Iya dong, harus kita punya kelebihan. Yang pasti yang pertama kita sudah kerjasama dengan bank yang nggak perlu diragukan lagi, yaitu Bank BCA. Bank BCA. Dan masih on progress dengan Mandiri, juga dengan Bank Penin. Oke. Dan kita punya 3 sistem cara bayar. Yang pertama pasti dengan hard cash. Yang kedua itu dengan KPA untuk DP-nya 30%. KPA DP 30%. Oke. Terus untuk installment-nya kita bisa sampai 24 kali. Unit jadi loh. 2 tahun masih bisa nyicil. Iya. Jadi unit jadi nyicilnya 2 tahun. Ya, cuma perlu bayar 30% udah bisa pinjam pakai. Betul. Sambil nyicil sudah bisa ninggali dan menikmati semua fasilitas yang ada. Berarti kalau tadi KPA-nya itu DP 30% Pak ya? Betul. Berarti dengan bayar DP aja udah bisa serah terima nih? Iya. Wah, betul. Ini sudah bisa serah terima. Mudah banget berarti ya, gak usah pakai mikir-mikir lah kalau misalnya. Hari gini ya, mencari hunian yang sudah jadi ya, gak cuma dari gambar. Betul. Dan bisa langsung ditempati. Apalagi fasilitas banknya gampang banget ya, ada BCA dan bank-bank besar loh ini sudah masuk semua. Iya. Wow. Betul Pak Antoni. Siap, ini menarik banget. Nah, kalau misalnya nih ada yang masih penasaran, kira-kira para penggemar Celadon bisa lihat infonya di mana lagi nih Pak? Oke. Jadi kita sekarang sudah ada marketing pavilion, ya. Di situ konsepnya keren sekali. Jadi untuk para penggemar Celadon, kapanpun setiap hari kita buka untuk marketing pavilion kita dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam.
nanti bisa kontak ke nomor marketing kita. Hotline-nya nanti kita taruh di bawah aja ya. Boleh. Betul. Baik. Bisa kontak aja untuk by appointment dan bisa tour ke project dan bisa tour ke show unit. Jadi bisa ditunjukin nanti yang void-nya tuh gimana sih mewahnya ya. Iya. Apalagi ini sekarang lagi musim hujan nih. Nah, kalau datang itu lebih dapat visualisasinya ya Pak Antoni. Oke, baik. Nanti mungkin bisa ditunjukin juga yang unit ini sudah jadi juga boleh. Pak ya. Pak Fikim, dengan segala yang ada di tadi yang sudah disebutkan yang keren-keren tadi ya. Yeah. Nah, saya penasaran nih, penjualannya ini gimana sih sekarang, Pak? Oke, penjualan kita jalan terus. Ini sudah kurang lebih 30-32%. Wah, sudah sepertiga laku ya? Iya, betul sekali. Wah, apalagi unitnya tadi terbatas banget ya. Iya. Nggak banyak loh ini unitnya. Betul. Dengan fasilitas kayak gitu. Wah, ini kejar-kejaran nih kalau misalnya nggak cepet habisan ini pasti Pak ya. Oke, baik-baik. Nah Pak, ini kan sekarang kan lagi santer nih. Lagi banyak isu resesi, ada wacana 2023 katanya Ibu Sri Mulyani itu juga milenial bakal susah nih punya rumah. Gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari pihak Maknawan dan Celadon sendiri itu kiat-kiatnya gimana sih? Kita sangat confidence ya, terutama dengan project kita, dengan apa yang kita suguhkan ke semua penggemar Celadon. Karena kita melihat untuk investasi properti itu semestinya merupakan salah satu investasi yang masih bisa dijadikan pegangan. Itu tidak terlalu berdampak akan resesi atau inflasi. Jadi gak usah takut ya yang namanya resesi, apalagi ini sudah di unit loh. Nah, kembali lagi, properti mana yang menjadi choice-nya, properti mana yang menjadi untuk diinvestasikan. Nah, faktor-faktor yang menentukan yang pertama yaitu adanya lokasi yang premium, yang strategis, developernya, kontraktornya. Dan itu semua terjawab ya. Dan itu ada area komersialnya, ada lifestyle retailnya. Jadi kita melihat ke depan future ini sangat jelas di situ. Visi dari project ini sangat jelas, Pak Anton. Keren sekali, Pak. Betul. Jadi gak usah ragu-ragu ya, gak peduli nanti resesi atau gimana. Gak usah bingung, soalnya kan yang ditakutkan bener ya Pak ya. Itu adalah ketakutan dari masyarakat nggak mampu. Cuman ternyata di sini udah terjawab ya dengan harga yang sangat terjangkau, fasilitas yang sangat lengkap. Jadi nggak usah ragu lah untuk menaruh investasinya di Celadon ini. Ini sedikit saya kasih tambahan Pak Antoni. Mungkin dari tadi penggemar Celadon, oh ya kalau gitu kan saya seorang pembeli Celadon ini. Mau diapakan? Terus saya sudah punya rumah kok, saya sudah punya landed house, saya sudah punya hunian. Kenapa saya harus beli di Celadon? Nah, ini salah satu poin lagi untuk investasi supaya untuk mendapatkan nilai investasi yang tinggi dan passive income-nya yang bagus, benefit-nya yang bagus. Salah satunya di Celadon. Kenapa? Karena dari lokasi ini di Surabaya Barat ini kita punya segmen market yang luas di Surabaya Barat. Dekat dengan universitas-universitas, dekat dengan perkantoran-perkantoran, bahkan dekat dengan perusahaan-perusahaan yang besar, sampai ada di Gresik Smelter dan lain-lain, dan area di Surabaya Barat ini juga banyak dengan ekspatriat di sana. Jadi nilai untuk investasinya, untuk sewanya itu akan tinggi di sana. Kenapa? Karena itu menjadi satu kebutuhan di situ. Betul sekali. Pak Anton. Jadi peluangnya pun besar banget ya. Jadi walaupun nggak usah ditinggalin, diinvestasikan pun pasti marketnya udah majemuk sekali di situ ya. Ini by data, by actual saya menyampaikan ini karena lokasi Celadon hanya 3 menit, 5 menit itu dikelilingi dengan perumahan-perumahan yang premium. Perumahan-perumahan yang high end. Di situ nilai investasinya sangat jelas. Dan itu akan membawa impact yang positif untuk di Celadon. Wow, nah, itu menarik sekali ya. Jadi benar banget yang tadi berulang kali disebutin ya. Lokasi memang daya tarik yang nomor 1 ya. Betul, menentukan. Nah itu benar-benar nggak mungkin ada duanya nih Pak, lokasi benar-benar langsung 3 menit dari pintu tol. Mau kemana-mana deket, mau ke rumah sakit deket, mau ke sekolah deket, ada universitas negeri juga deket situ juga. Ada satu universitas swasta yang lagi akan membangun di Surabaya Barat dengan
dengan target mahasiswa 20.000 loh. Wow. Sudah dengar pastinya ya. Iya. Nah, itu kalau sudah terbuka itu sangat besar peluangnya di sana. Wah, belum lagi kita ke Gresik ada smelter di sana, tidak jauh, tinggal naik tol turun tol aja. Nah, sudah di pintunya Celadon. Kalau kita ngomong urusan deket tol ini kemana-mana deket Pak, nggak usah ke Gresik, ke Jakarta aja deket sekarang kan. Hanya masuk dari pintu tol di Celadon ini ya. Ini keren banget sih. Jadi dari kawasan manapun investasinya bisa di Celadon ini ya. Betul. Ini saya tahu Pak Antoni, penggemar Celadon ini mau bertanya, pasti udah nggak sabar pingin nanya. Pasti legalitasnya itu penting. Nah itu Pak, gimana ini Pak? Untuk lahan kita, apartemen ini untuk Superblok ini legalitasnya HGB murni. HGB murni, jadi nggak usah khawatir ya. Iya. Dan untuk kepemilikan unitnya strata title itu setara dengan SHM ya, untuk kepemilikan unitnya Pak Anton. Jadi aman Pak ya? Aman. Wah ini. Pasti ada lagi Pak Anton yang mau nanya, rasio parkirnya berapa? Nah itu Pak. Nah ini salah satu keunggulan juga. Celadon ini menyediakan lahan parkir 1:1 untuk rasio parkir. 1:1. 1:1. Jadi satu unit dapat 1 lahan parkir. Iya. Wow. Jadi nggak perlu khawatir untuk tidak mendapatkan lahan parkir di situ. Lahannya terpisah, berbeda dengan untuk lifestyle mall-nya juga. Jadi untuk mall-nya ada lahan sendiri ya? Yes, jadi sendiri untuk Tower Celadon 1:1. Wah, ya. Jadi nggak usah khawatir pulang malam-malam nggak dapat parkir ya? Betul. Itu sih keren banget sih Pak. Keren ya. Keren banget. Ini kelihatan Pak Antoni harus ngambil juga ini ya, untuk miliki di Celadon. Siap. Nanti kalau penggemar Celadon penasaran langsung aja mampir ya ke marketing galerinya. Kalau misalnya ada pertanyaan bolehlah langsung aja lewat hotline atau dicantumin di komentar di bawah juga. Baik. Boleh. Siap. Oke. Ada lagi yang mungkin mau disampaikan Pak? Buruan. Untuk investasi, jangan terlalu lama berpikir, jangan terlalu lama menunggu. Segera ambil keputusan. Wah. Miliki unit di Celadon. Keren sekali. Siap. Terima kasih banyak Pak Vikim udah datang. Nah, seperti yang kita tahu, investasi ini kan penting, tapi masih banyak orang yang masih pengen beli hunian, kan masih maju mundur ya. Apalagi sekarang situasi baru pulih juga dari pandemi. Jadi buat para penggemar Celadon yang lagi cari hunian di tengah jantung kota Surabaya dan fasilitas lengkap, apalagi bangunan dengan grade A, serta fasilitas penunjang yang sangat banyak dan harga yang sangat kompetitif under 1M tadi itu, langsung aja bisa hubungi marketing team atau hotline Celadon di nomor di bawah ya Pak ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Vikim sudah bersedia datang nih di studio Media Property. Jadi untuk para penonton sekalian, sekian produk knowledge kita dari Celadon. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung ajukan di komentar di bawah, nanti bisa kita langsung sampaikan. Jangan lupa mampir juga ke show marketing unitnya, pavilion kita marketing pavilionnya dari Celadon. Oke, saya Antonius Gunawan, pamit undur diri dulu. Oke, bye-bye. Bye-bye.